Kenapa anak muda susah beli rumah? Menteri Ekonomi Indonesia, Bu Sri Mulyani bilang kalau anak muda generasi milenial zaman sekarang ini akan susah beli rumah. Pertanyaannya, kenapa anak muda? Kenapa generasi milenial? Seperti yang udah kita tahu, tanah makin tahun makin mahal, rumah pun sama seiring naiknya harga tanah. Tanah dan rumah ini ya termasuk properti yang belakangan ini banyak orang pilih untuk jadi investasi. Nah, kan banyak orang yang jadikan tanah dan rumah sebagai salah satu bentuk investasi. Berarti bisa kebeli dong. Ya bisa sih bisa, tapi pastinya bukan anak muda atau generasi milenial yang bisa beli tanah dan rumah ini. Jadi gini, tahun kemarin The Fed atau Federal Reserve yaitu bank swasta Amerika yang ngatur keuangan di Amerika naikin suku bunga sebesar 1%, yaitu dari 0,75% ke 1,75%. Kan kecil aja ya Bang, kan naiknya cuma 1%. Apa efeknya? Nah, jadi gini, memang 1% kelihatan kecil, tapi ini naiknya termasuk besar karena kenaikannya langsung 1%. Nggak bertahap kayak 0,3% dulu, sampai ke 1%. Dan kenaikan ini itu termasuk terbesar dalam 30 tahun terakhir. The Fed naikin suku bunga 1% karena di Amerika inflasi lagi tinggi-tingginya. Dan ini tuh karena tahun 2020 kemarin pas pandemi corona, The Fed ngelakuin hal yang gila yaitu cetak uang dengan jumlah yang banyak banget. Udah kayak cetak uang modal dengkul saking nggak mikirnya. Karena efek dari The Fed nyetak uang yang sangat banyak ini akhirnya micu tingginya inflasi di Amerika. Dan parahnya, nggak cuma Amerika aja yang bakal kena inflasi, tapi negara lainnya juga sama. Kok gitu? Ya, karena Amerika ini kan pakai USD dan USD ini dipakai di setiap negara yang akan lakuin transaksi antar negara. Jadi ya rupiah, ringgit, euro, sampai pound sterling dan semua mata uang negara lain pun kena imbasnya. Kalau The Fed naikin suku bunga, maka banyak orang yang akan mau nabung di Amerika. Soalnya USD ini kan mata uang paling diburu di dunia. Nah, tapi kalau banyak orang nabung di Amerika, berarti USD bakal diburu dan permintaannya akan tinggi. Dan jelas ini bakal bikin mata uang negara lain jadi lemah. Oleh karena itu, maka bank sentral negara-negara lain juga harus naikin suku bunganya lebih tinggi dibanding yang dinaikin sama The Fed. Supaya mata uang negaranya nggak makin lemah karena banyak orang yang mau nabung di Amerika. Jadi kalau The Fed naikin suku bunga total 1,75%, maka Bank Indonesia atau BI harus naikin di atas itu. Misal bisa di 3% atau 4%. Nah, misal BI naikin di 3%, maka bank-bank komersial lainnya kayak Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, CIMB Niaga, BTPN bakal naikin bunga yang nilainya jauh lebih besar dari yang dinaikin BI tadi. Misal mereka naikkan di angka 7% atau 8%. Nah, ini kan efeknya jadi domino karena rata-rata orang apalagi milenial kan biasanya beli rumah pakai sistem KPR. Nah, jadi kenaikan di tahun lalu di tahun 2022 itu pasti bakal bikin iuran KPR kalian naik lagi. Jadi orang yang sudah KPR 4 tahun lalu atau orang yang baru mau KPR juga pasti akan kena dari imbas kenaikan suku bunga bank-bank komersial ini. Seperti yang udah kita tahu, kalau KPR ini kan punya dua jenis bunga yang berlaku, yaitu bunga fix atau bunga tetap dan bunga floatingnya. Nah, bunga floatingnya ini yang nggak bisa diprediksi. Ya, karena semua tergantung sama kondisi keuangan global. Menurut data dari katadata.com yang dikutip dari Rumah 123, median harga rumah di Jabodetabek itu mahal. Contohnya, Bogor 400 juta, Tangerang 675 juta, Depok 530 juta, dan Jakarta 800 juta. Ini harga tahun 2020 dan sekarang sudah tahun 2023. Harga material pasti naik dan tentunya harga rumah pun akan makin mahal di tahun 2023 ini. Berdasarkan grafik data berikut, kenaikan harga rumah untuk daerah Jabodetabek ini selama 5 tahun terakhir ini rata-rata 10%. Drastis banget kan? Tiap tahun makin banyak rumah tangga yang nggak punya rumah. Sering juga disebut juga backlog. Menurut data dari BPS tahun 2020, ada 12,7 juta orang yang nggak punya rumah. Ini naik dari tahun 2019 yang cuma 11,4 juta. Dalam satu tahun kenaikannya sudah bertambah 1 juta orang. Semakin meningkatnya jumlah backlog ini bisa dipengaruhi karena nggak adanya suplai rumah atau juga karena harganya sudah semakin nggak terjangkau. Jumlah pengguna KPR di Indonesia ini cuma 3% dari GDP.
jauh lebih kecil dibanding negara-negara lain yang kayak Singapura yang sampai 30%. Berdasarkan data dari BPS, dari tahun ke tahun jumlah pengguna KPR di Indonesia ini selalu bertambah. Hal ini kan bagus ya. Tapi di sisi yang lain ada rasio NPL atau non-performing loans, yaitu KPR yang gagal bayar. Tiap tahunnya makin banyak juga yang gagal bayar. Mau di KPR yang syariah atau di KPR konvensional, jumlah NPL-nya juga semakin tinggi di tiap tahunnya. Jadi karena banyaknya jumlah NPL yang ada di Indonesia, bank-bank komersial yang buat program KPR ini akan buat persyaratan yang jauh lebih ketat supaya rasio orang yang NPL akan berkurang. Karena jelas aja, banyaknya kredit yang gagal bayar ini buat bank jadi rugi karena KPR-nya nggak bisa selesai. Jadi persyaratan KPR makin sulit dan biaya serta bunganya akan lebih tinggi. Contoh lagi, misal mau KPR rumah yang harganya jauh lebih murah, asumsinya rumah tersebut harganya 300 juta, maka orang harus punya penghasilan minimal 8,7 juta. Itu pun untuk tenor yang lama, bisa sampai 20 tahun. Nah, jadi gimana kalau penghasilannya cuma UMR? Ya, tentu nggak punya kesempatan karena penghasilannya masih kurang dan nggak memenuhi persyaratan minimal untuk bisa ajuin KPR. Dari semua alasan yang sudah disebutin di atas, jadi perkataan Bu Sri Mulyani yang bilang kalau anak muda, anak milenial makin susah punya rumah, ini masuk akal juga ya.